Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galih Putra Pratama dengan NIM A11 2022 14359. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai dataset yang akan saya pakai yaitu Bima Indians Diabetes. Di sini saya akan melakukan machine learning dengan tujuan untuk memprediksi secara diagnostik apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak. Mari kita lanjut ke kodenya langsung. Di sini saya menggunakan Google Colab, di mana pertama-tama saya akan menghubungkan ke Google Drive saya karena saya menyimpan file dataset diabetes di Google Drive. Di sini saya mengimport library yang dibutuhkan. Kemudian ini saya mengarahkan path dataset untuk dibaca sebagai datanya ini. Kemudian saya run. Di sini yang kedua, di sel kedua saya memprint df info unik, nilai unik, kemudian detail nilai uniknya. Kemudian di sini saya mengecek khusus nilai 0 pada beberapa fitur. Kemudian menampilkan 5 data teratas. Dan ini jumlah baris dan kolomnya. Jumlah baris dalam dataset tersebut yaitu 768 dan 9 kolom, di mana terdiri 8 fitur dan 1 target. Nanti akan saya pisah. Kemudian di sini tipe data setiap fiturnya ada pregnancy, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree, function, age, dan outcome. Nah, outcome nanti ini lah yang outcome nanti yang akan menjadi target saya nanti. Kemudian ini detail nilai unik per kolomnya seperti ini. Dimana di sini ada yang menurut saya outlier yaitu glukosanya 0, kemudian blood pressure 0. Nanti akan saya preprocessing. Ini untuk jumlah baris dengan nilai missing value tersembunyi. Ini untuk 5 data teratas. Dan di sini untuk distribusi datanya dan mencetak histogram untuk melihat penyebaran fitur, kemudian keseimbangan target, data target, kemudian di sini hubungan antar fitur atau heatmap korelasi nanti antar fitur, dan scatter plot antara glukosa dan BMI, kemudian identifikasi outlier dan missing value, dan juga ini visualisasi missing value anomali nilai 0. Untuk visualisasinya distribusi frekuensi seluruh fitur seperti ini, di mana di sini frekuensinya ada yang 17, kemudian di sini glukosanya ya ada yang 0, blood pressure 0 juga ini. Kemudian juga ini untuk distribusi kelas target, di mana lihat bahwa di sini terjadi imbalance atau ketidakseimbangan data, di mana data 0 yaitu data orang yang tidak terkena diabetes lebih tinggi daripada orang yang terkena diabetes, di mana nanti dalam optimasi saya akan menggunakan teknik penanganan ketidakseimbangan data yaitu SMOD. Di sini untuk korelasi fiturnya terlihat bahwa korelasi fitur yang tertinggi dengan outcome yaitu fitur glukosa dan BMI, dan itu masih di bawah 0,5. Jadi saya akan menggunakan semua fitur tanpa harus menghilangkan atau fitur seleksi. Tidak menggunakan fitur seleksi. Kemudian ini hubungan glukosa BMI berdasarkan outcome, dan datanya. Kemudian itu untuk outlier pada fitur
prediktor. Di sini ada beberapa outlier di mana insulin ini sangat tinggi sekali, dan ini blood pressure, PMI, dan ini jumlah missing value yang nilai 0 tadi. Dan di sini untuk insight utama EDA atau exploratory data analysis, berdasarkan hasil exploratory data yang telah saya lakukan terhadap dataset BIMA, berikut saya satu analisis keseimbangan data target, yaitu classing balance, berdasarkan visualisasi convert, menemukan bahwa terdapat sekitar 500 data untuk pasien non-diabetes dan 268 data untuk pasien diabetes. Kesimpulan nanti hal ini akan mempengaruhi pemilihan metrik evaluasi nanti. Saya tidak akan bergantung pada akurasi, melainkan juga akan memantau recall karena itu sangat penting dalam bidang kesehatan. Kemudian ini untuk fitur dominan dan redundansi dari matriks korelasi yang saya buat, saya akan mengidentifikasi pola hubungan antar fitur. Pada fitur dominan, glukosa memiliki korelasi tinggi yang tadi, korelasi heat map. Kemudian redundansi, tidak ada fitur yang bersifat redundan atau dominan di atas 0,9. Jadi saya akan tidak menggunakan seleksi fitur. Kemudian temuan anomali data dan missing values. Meskipun secara sistem tidak terdeteksi null value, analisis nilai unik saya mengungkapkan adanya missing value tersembunyi dalam bentuk angka 0 pada fitur-fitur klinis. Anomali signifikan ditemukan 0 pada glukosa dengan jumlah 5 baris, blood pressure 35 baris, dan BMI 11 baris. Dan karena fitur-fitur seperti insulin hampir 50% data 0, saya memutuskan untuk melakukan imputasi median daripada menghapus baris agar tidak kehilangan banyak informasi penting. Dan karakteristik outlier dan skala data melalui box plot tadi, adanya variasi data melebar pada fitur insulin, diabetes pregnancy, dan diabetes pedigree function. Keputusan pemodelan yang karakteristik ini mengharuskan saya melakukan fitur scaling atau standarisasi, dan itu saya akan memilih minimal satu model berbasis tree seperti random forest yang dikenal lebih tangguh robust terhadap outlier dibandingkan model linear. Langkah selanjutnya saya akan melakukan tahap ke processing mengenai nilai 0 imputasi tadi dengan cara imputasi, kemudian melakukan standarisasi skala data sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Ini pertama saya handling missing values yang nilai 0 tersembunyi di mana. Kemudian saya ubah 0 menjadi 6 dulu. Kemudian saya imputasi dengan median. Dan di sini pemisahan fitur X dan target. Targetnya tadi outcome ya. Pembagian datanya seperti biasa, yaitu pada testing hanya 20% dan trainingnya sisanya yaitu 80%. Untuk scaling standarisasi ini standar scaler ya. Kemudian ini pemisahan data imputasi selesai, data berhasil dibagi. Untuk training 614 baris dan tes 154 baris. Scaling data selesai. Kemudian ini penjelasan langkah processing. Satu, imputasi median. Pada tahap EDA saya menemukan banyak nilai 0 pada fitur klinis seperti insulin, skin thickness yang secara medis tidak mungkin terjadi. Melakukan median kami untuk mengisi nilai tersebut karena data memiliki banyak outlier ekstrim, sehingga median lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh angka-angka ekstrim tersebut. Kemudian tidak melakukan encoding karena di semua fitur tersebut yaitu merupakan fitur pada tipe data numerik bukan kategorikal. Kemudian fitur scaling standarisasi, saya melakukan scaling menggunakan standar scaler karena temuan EDA menunjukkan rentang nilai fitur yang sangat jomplang tanpa scaling. Model seperti logistic regression atau SVM akan memberikan bobot yang tidak adil pada fitur dengan angka besar seperti insulin dan mengabaikan fitur dengan angka kecil, jadi agak jomplang kalau tidak di standarisasi.
setelah fit sampling, yaitu yang ini tadi. Karena data target saya tidak seimbang, saya menambahkan parameter stratify saat membagi data. Tujuannya agar proporsi kelas 0 dan 1 di data training dan data testing tetap sama, sehingga model belajar dan diuji pada distribusi yang adil. Kemudian untuk pemilihan modeling berdasarkan karakteristik data Bima Indians yang telah dianalisis pada data, saya memilih 3 modeling, yaitu logistic regression dipilih sebagai model baseline linear karena dataset ini merupakan klasifikasi biner, yaitu klasifikasi dengan nilai unik yaitu 2 saja, sehingga sangat efisien. Kemudian random forest dipilih karena kemampuan algoritma berbasis tree dalam mengenai outlier ekstrim seperti pada fitur insulin tadi, dan data yang distribusinya tidak normal. Dan SVM, model ini efektif dalam mencari hyperplane pemisah terbaik pada data berdimensi tinggi, terutama setelah dilakukan terhadap tahap fitur scaling atau standarisasi tadi. Dan ini untuk kodenya, mengimport library dan algoritmanya 3. Kemudian saya menggunakan klasifikasi report, confusion metric, accuracy score, dan recall score. Dan ini di sini terlihat bahwa akurasinya yaitu 71 untuk logistic regression, kemudian 78 untuk random forest, SVM untuk dengan akurasi 74%. Di sini bahwa true negatifnya yaitu 82, yaitu di mana orang yang terprediksi tidak diabetes. Dan sebenarnya itu benar, yaitu bahwa orang tersebut tidak terdeteksi sebagai diabetes. Di sini true positif berjumlah 27 pada logistic regression, di mana terprediksi sebagai orang terdiabetes dengan fakta bahwa memang orang tersebut terdeteksi bahwa sebagai diabetes gitu. Dan ini pas positif, yaitu terdeteksi sebagai diabetes, namun sebenarnya bahwa orang tersebut tidak terdeteksi sebagai diabetes. Jadi terdeteksi sakit akan tetapi tidak sakit aslinya. Kalau itu sebaliknya false negatif, yaitu terprediksi sebagai orang sehat akan tetapi ternyata dia terdeteksi faktanya yaitu punya diabetes gitu. Ini sangat membahayakan dalam dunia medis. Kemudian ini perbandingan akurasi model baseline-nya tadi, di mana random forest akurasinya lebih tinggi, akan tetapi di sini recall-nya masih jomplang ya. Pada random forest di sini recall-nya yaitu yang 87% dan di sini 61. Maka kemudian di sini akan saya melakukan optimasi model menggunakan resampling smooth menimbangan data karena temuan EDA menunjukkan bahwa jumlah pasien non-diabetes jauh lebih banyak. Kemudian melakukan hyperparameter tuning, mencari kombinasi parameter terbaik agar model lebih sensitif mendeteksi pasien diabetes agar meningkatkan recall. Karena di sini saya akan fokus kepada recall klasifikasi bidang medis yaitu diabetes. Untuk datanya, kemudian ini parameternya, parameter masing-masing model. Kemudian untuk hasilnya, di mana logistic regression-nya itu dengan akurasi 71, random forest 74, SVM 71. Dilihat bahwa di sini akurasi sedikit menurun setelah melakukan optimasi, akan tetapi di sini terlihat bahwa pada random forest algoritma dengan hasil tertinggi
Untuk recall-nya yaitu 74 semua ya, dimana ini seimbang, tidak jomplang. Menurut saya ini modelnya lebih bagus, dimana model lebih banyak mendeteksi sebagai orang diabetes, benar-benar bahwa orang tersebut diabetes. Di sini yang itu sangat diperlukan dalam dunia medis. Memang ini saya akan menjelaskan alasan teknis mengapa tuning meningkatkan performa berdasarkan hasil eksperimen pada tahap optimasi. Kombinasi teknik resampling dan hyperparameter tuning memberikan dampak signifikan pada kualitas model. Pengaruh N estimator, kemudian pengaruh min sample split, kemudian sensitivitas modelnya ini. Optimasi ini menggunakan model untuk tidak hanya terpaku pada akurasi keseluruhan. Memang akurasi itu penting, namun dalam dunia medis itu lebih mementingkan recall dan benar-benar mengenali pola deteksi diabetes yang lebih sensitif, dan dibuktikan dengan meningkatnya nilai recall ini. Menurut tabel perbandingan performa model terbaik yaitu random forest, ini metrik evaluasinya akurasi recall flash negatifnya sebelum optimasi memang 77% dengan recall diabetes 0,61 dan flash negatifnya itu 21. Kemudian sesudah optimasi smooth, mana meskipun akurasinya turun 74 akan tetapi recallnya lebih tinggi 74%. Dan di sini pas negatif, yaitu pas negatif itu tadi yang saya jelaskan, itu yang model memprediksi sebagai orang sehat, akan tetapi ternyata orang tersebut itu diabetes. Ini sangat membahayakan dalam dunia medis. Sekarang model agak salah dikit, yaitu 14 berkurang gitu. Kesimpulan optimasi ini memberikan implikasi positif terhadap kualitas model secara medis. Meskipun akurasi sedikit menurun, model ini memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dan lebih aman digunakan karena risiko pasien diabetes yang tidak terdiagnosa atau false negatif berkurang secara drastis ini ya, dari 21 ke 14. Kemudian kesimpulan akhirnya, optimasi menggunakan smooth dan tuning berhasil meningkatkan nilai recall secara signifikan di semua model. Meskipun akurasi sedikit menurun, model ini lebih jago mendeteksi pasien diabetes atau mengurangi false negatifnya. Dan model random forest tetap menjadi model terbaik karena memberikan keseimbangan performa yang paling stabil setelah optimasi. Sekian, terima kasih.